Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Family semuanya di rumah, welcome to our online celebration. Yuk kita sama-sama bersorak-sorai buat memuji Tuhan Allah kita. Ajarku berdiam dekat di hatimu, saat ku berpaling temukan cintamu.
hati untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Ku nambah hatimu. Inilah rinduku, hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Wajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Di saat ku berpaling, temukan cinta-Mu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku nambah harimu. Oh, inilah rinduku, hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Wajarku berdiam dekat di hati-Mu. Hidupku hanya untuk-Mu Tuhan. Hidupku hanya untuk-Mu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu. Oh, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Wajarku berdiam dekat di hati-Mu. Wajarku berdiam dekat di hati-Mu. Mari teman-teman kita masuk lebih dalam lagi, kita rasakan hadirat Tuhan. Dan mari kita serahkan segala kekhawatiran kita hanya kepada-Nya. Hanya kepada-Nya ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku. Yang aku percaya
dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Saat ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadap, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Saat ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadap, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Percaya Tuhan, Kau Hello brothers and sisters, welcome to YGF, welcome to Celebration at Home. Masih melanjutkan seri kita di bulan ini yaitu Confidence, di mana minggu lalu kita sudah belajar untuk bagaimana kita bisa berjalan di dalam iman atau memiliki iman yang kuat untuk kita bisa berjalan secara yakin atau teguh. Nah,
minggu ini kita juga mau belajar bagaimana jika badai itu datang di dalam kehidupan kita. Nah, badai di dalam kehidupan kita pasti datang. Permasalahannya adalah kapan. Nah, kita mau belajar bagaimana kita bisa memiliki fondasi yang kuat ketika badai itu datang dalam kehidupan kita. Kita mau lihat bagaimana para murid yang bersama-sama dengan Yesus di ayat kita, bacaan kita minggu ini, di mana ketika badai itu datang, respon dari para murid seperti apa. Nah, ini akan kita lihat dan kita belajar, dan kita juga mau tahu untuk kita bisa mengetahui bagaimana kita bisa membangun satu fondasi yang kuat, sehingga ketika badai dalam kehidupan kita datang atau menerpa dalam kehidupan kita, maka fondasi yang sudah kita bangun ini akan tetap berdiri kokoh dan teguh, sehingga kita bisa mencapai atau janji-janji Tuhan di dalam kehidupan kita. So brothers and sisters, mari kita satukan hati kita saat ini. Kita berdoa untuk membuka celebration at home kita di minggu ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih karena Engkau Tuhan Allah yang sangat luar biasa. Engkau Allah yang sangat mengasihi kami. Engkau mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kami. Demikian juga saat ini Engkau turun dalam rupa Roh Kudus untuk mengajarkan kepada kami bagaimana kami dapat berjalan, memiliki iman yang kuat, bagaimana kami boleh untuk membangun satu fondasi yang kuat supaya ketika badai kehidupan datang menerpa kami, maka kami akan berdiri teguh, kami akan tetap kuat, kami akan confidence untuk terus melangkah, dan pada akhirnya setiap janji-janji yang Engkau janjikan pada kami terjadi di dalam hidup kami. Dan pada akhirnya nanti, pada saatnya nanti, destiny yang telah Engkau siapkan bagi kami dapat kami capai, dan kami dapat tiba di destiny atau tujuan yang Tuhan telah tetapkan bagi kami. Kami percaya saat ini Roh Kudus Engkau mengalir, Engkau Roh yang penuh kuasa, yang tidak terbatas ruang dan waktu. Saat ini Engkau mengurapi kami semua, termasuk juga setiap saudara-saudara kami yang ada di rumah. Kau jamah setiap hati mereka saat ini. Kau lembutkan setiap hati yang keras, biar setiap firman yang ditabur dapat masuk ke dalam hati mereka, tertanam, tumbuh, dan berbuah lebat di dalam hidup mereka. Kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan, biar Engkau yang atur dan pimpin mulai saat ini sampai pada akhirnya nanti. Terima kasih buat segalanya. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dan Roh Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Brothers and sisters, bacaan kita di minggu ini diambil dari Markus 4 ayat 35 sampai 40. Saya bacakan dulu. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyebur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tertidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu, dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda, dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Brothers and sisters, di dalam Injil Markus yang baru saja kita bacakan, kita melihat bahwa di dalam kehidupan kita, kalau kita coba hubungkan dengan hidup kita, maka akan selalu ada badai di dalam kehidupan kita. Demikian juga kalau kita lihat ketika para murid pergi di dalam satu perahu berlayar bersama dengan Yesus, dan satu waktu ada badai yang menerpa, badai yang sangat kuat mengguncang perahu. Kalau kita lihat respon para murid, pertama, para murid tahu Yesus ada di dalam perahu.
Para murid bukannya nggak tahu Yesus ada di dalam perahu. Dia pergi berlayar bersama-sama dengan Yesus. Tapi yang jadi permasalahannya adalah para murid pun juga memanggil Yesus, membangunkan Yesus. Tapi yang jadi permasalahannya adalah para murid mempertanyakan kuasa Yesus. Para murid nggak percaya Yesus punya kuasa. Murid-murid pada saat itu tidak memiliki fondasi iman yang kuat pada Yesus. Bukankah kita juga sama seperti para murid, teman-teman semua? Kita sebagai orang Kristiani, kita sudah dibaptis. Dan seperti kita ketahui minggu lalu ketika kita sudah dibaptis adalah satu gerbang untuk Roh Kudus masuk. Kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mengundang Dia masuk ke dalam hati kita dan juga kehidupan kita. Tapi ketika badai kehidupan menerpa, ketika permasalahan datang, ketika pergumulan datang di dalam hidup kita, apapun pergumulannya, seringkali pertama kita lupa kalau Yesus ada di dalam diri kita. Seringkali kita lupa kalau Yesus ada di dalam hidup kita. Atau kita tahu seperti para murid, Yesus ada di dalam diri kita, Yesus ada di dalam hidup kita, tapi yang kita lakukan adalah bukan kita datang kepada Dia bersimpuh dan kita bilang, Tuhan Yesus tolong aku. Tuhan Yesus aku tidak berdaya. Tapi justru seringkali kita datang kepada Yesus, berteriak kepada Yesus seperti para murid. Di mana kita meragukan Dia. Ketika ada masalah datang kita seringkali bilang, Tuhan kau di mana? Atau ketika masalah datang kita bilang, Yesus lu mau gua mati ya? Gitu. Kok Yesus kok nggak tolong-tolong? Mau sampai kapan? Kamu mau saya menderita Yesus? Yesus kamu mau saya binasa seperti para murid. Kita seringkali meragukan, mempertanyakan kuasa Yesus walaupun kita sudah terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bukankah apa yang menjadi respon para murid hari ini seringkali sama dengan respon yang kita berikan ketika badai atau masalah itu datang? Oleh sebab itu, pernah satu kali waktu Rabbi Zacharias mengatakan bahwa fondasi yang dibangun akan menentukan apakah kita bisa bertahan di dalam badai atau tidak. Nah, permasalahannya badai itu akan datang, tapi bukan masalah jika, tapi kapan. Nah, fondasi yang dibangun itulah yang akan menentukan apakah ketika badai itu datang di dalam kehidupan kita, maka kita akan bertahan atau enggak. Fondasi seperti apa yang dibangun, kepada siapa kita membangun fondasi, dan siapa kita bergantung, itu yang akan sangat menentukan. Jika kita membangun satu fondasi yang salah, yang kuat, fondasi iman yang salah, maka ketika badai kehidupan itu datang, maka kita akan hancur, kita akan tercerai-berai. Bangunan yang kita bangun akan hancur, akan rubuh. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa membangun fondasi yang kuat, dan aspek apa saja yang harus kita bangun supaya kita memiliki satu fondasi yang kuat. Tuhan Yesus pernah berkata bahwa seorang pembangun yang bijaksana yang membangun di atas batu yang kuat adalah seorang pembangun yang mendengarkan perkataannya dan melakukan perkataannya. Dan ketika badai itu datang, angin topan datang, maka bangunan yang dibangun di atas dasar yang kuat akan tetap tinggal, akan tetap bertahan. Tetapi pembangun yang tidak bijaksana, maka dia akan membangun di atas dasar yang gak kuat. Dasar yang gak kuat adalah orang yang mendengarkan perkataan Tuhan, perkataan Yesus, tapi tidak melakukannya. Maka kita bisa lihat bahwa seorang pembangun yang kuat, apabila kita ingin membangun satu fondasi yang kuat, maka pertama kita harus mendengarkan firman Tuhan atau perkataan Yesus dan melakukannya.
menerapkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukan cuma mendengarkan. Banyak orang mendengarkan khotbah, banyak orang mendengarkan firman Tuhan, tapi ketika mereka harus melakukan itu atau menerapkan itu di dalam hidup mereka sehari-hari, mereka kesulitan. Sehingga ketika badai itu datang, firman itu menjadi tidak hidup, tidak kokoh di dalam hidup mereka. So brothers and sisters, ada 5 aspek di dalam kehidupan kita jika kita mau membangun satu fondasi yang kuat. Tentu kesemuanya itu harus dibangun di atas dasar Kristus. Aspek yang pertama yang dibangun jika kita mau membangun satu fondasi yang kuat di atas dasar Kristus yang dapat bertahan di dalam badai. Yang pertama adalah bicara tentang faith atau iman. Faith, iman selalu berhubungan dengan kepercayaan atau trust. Kita nggak mungkin bisa berpegang dan bergantung kepada Kristus ketika kita nggak percaya Yesus bisa melewatkan kita dari badai. Yesus bisa menenangkan badai. Sama seperti para murid. Para murid gak percaya Yesus bisa menenangkan badai. Para murid gak percaya bahwa Yesus bisa membuat mereka melewati badai tersebut. Sehingga Yesus menghardik para murid. Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Iman selalu berhubungan dengan kepercayaan atau trust. And trust is at the heart of intimacy. Kepercayaan ada di dalam intinya, hatinya dari intimacy. Ketika kita bergaul erat dengan Kristus, ketika kita betul-betul meluangkan waktu dan bergaul intim dengan Yesus, maka pelan-pelan, secara bertahap kepercayaan Tuhan muncul. Di dalam katekismus Gereja Katolik, kami percaya bahwa iman adalah anugerah. Iman adalah karunia, kasih karunia. Iman tidak bisa didapatkan dengan usaha manusia, iman diberikan. Tapi iman membutuhkan, harus ditumbuhkan lewat usaha kerjasama antara manusia dengan Allah di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi iman yang paling pertama adalah kasih karunia. Tapi ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat lewat sakramen baptisan, maka Tuhan menganugerahkan iman kepada kita. Tapi iman yang ada di dalam kita harus ditumbuhkan, dan itu memerlukan kerjasama Allah dan kita sebagai manusia di dalam kehidupan kita sehari-hari. Lewat pergumulan, lewat permasalahan, disitulah kepercayaan kita dibangun. Dan ketika kita punya rasa percaya kepada Kristus, maka iman kita akan tumbuh. Dan ketika iman kita akan tumbuh, kita akan memiliki damai walaupun di tengah badai. Lalu yang kedua, bicara tentang family and godly friendship. Atau kita bicara tentang relationship. Allah kita adalah Allah yang relational. Allah kita adalah Allah yang sangat menghargai hubungan. Kalau dia tidak menghargai hubungan, dia tidak mungkin menciptakan kita manusia. Mau apa dia punya malaikat di surga setiap hari? Kenapa dia menciptakan manusia? Karena dia butuh berhubungan. Dan kalau kita nggak percaya, teman-teman baca aja di dalam kitab Kejadian. Maka teman-teman bisa lihat bagaimana Allah berjalan-jalan dengan Adam pada sore hari di taman dan berinteraksi, berelasi. So brothers and sisters, hubungan merupakan suatu hal yang penting. Dengan siapa kita berhubungan, dengan siapa kita berteman, siapa orang-orang di sekeliling kita akan sangat menentukan kita. Di dalam 1 Korintus katakan bahwa pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Setiap orang yang ada di sekeliling kita yang membawa pengaruh yang buruk di dalam hidup kita, maka sebaik apapun kita akan mengubah diri kita yang baik menjadi buruk. So brothers and sisters, berhati-hatilah dengan siapa kita berteman, berhati-hatilah dengan siapa kita bergaul, dan berhati-hatilah dengan siapa orang-orang yang ada di sekeliling kita.
Ketika kita memiliki satu hubungan yang baik, ketika kita memiliki teman-teman dan keluarga yang baik, maka kita pun akan memiliki satu fondasi yang kuat. Dan itu menjadi sangat penting sekali. Lalu yang ketiga, kita bicara tentang relational finance, keuangan. Nah, seringkali ini juga pikir nggak penting. Teman-teman semua, kita ini semua di dunia ini hanya pengelola. Kita bukan pemilik. Semua yang kita punyai di dunia ini adalah titipan. Kita hanya mengelola, pemiliknya adalah Tuhan. Sehingga ketika kita bisa menjadi seorang pengelola yang baik, maka itu adalah sebuah disiplin rohani yang memberkati Tuhan, memberkati sesama, dan memberkati diri kita sendiri. Ketika kita tidak bisa memanage keuangan kita dengan bijaksana, keluar dari apa yang menjadi arti atau yang telah Tuhan tentukan, mengambil hutang yang tidak sehat, berinvestasi yang jor-joran, yang tidak bijaksana atau tanpa hikmat yang dari Tuhan, maka sesungguhnya kita sedang berlaku tidak bijaksana di dalam keuangan. Dan ketika kita berlaku tidak bijaksana di dalam keuangan, maka itu akan menambah stres di dalam hidup kita. Stres yang gak perlu. Mungkin kita menganggap bahwa kita mau mengejar seluruh dunia ini. Tapi firman Tuhan katakan, apalah gunanya engkau mendapatkan seluruh dunia tapi engkau kehilangan jiwamu. Maka keuangan menjadi sangat penting. Bagaimana kita bisa mengatur keuangan sesuai, mengelola keuangan kita sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kita cari Dia setiap hari lewat hubungan. Lewat tadi yang pertama, intimasi. Kita cari, kita tanya sama Tuhan, apa Tuhan yang Kau mau aku lakukan? Apa yang Kau senangi, apa yang Kau tidak senangi? Kita tanya sama Dia. Baik juga di dalam keuangan. Lalu aspek yang keempat yang harus kita bangun adalah bicara tentang fisik dan makanan. Ini juga banyak orang-orang rohani, saya pernah bahas, banyak orang-orang rohani yang buat saya salah kaprah. Ada banyak orang-orang rohani yang sibuk fokus membangun kehidupan rohaninya, tapi mereka lupa menjaga jasmani. Mereka lupa menjaga makanan. Mereka menganggap bahwa ketika mereka hidup di dalam Kristus, ketika mereka hidup di dalam kekudusan, maka semua yang mereka makan menjadi kudus. Tapi kita lupa satu hal teman-teman, bahwa tubuhmu adalah bait Allahmu. Tubuh kita adalah bait Allah, di mana roh Allah tinggal di dalam kita. Dan ketika roh Allah tinggal di dalam kita dan kita tidak bisa menjaga tubuh kita sebagai baitnya, maka sesungguhnya pada saat itu kita sedang tidak menghormati Dia. Kita sedang tidak menghargai Dia. Dan ketika kita berlaku seenaknya terhadap tubuh kita, maka pada saat itu kita pun juga sedang tidak membangun diri kita. Dan kalau kita memiliki fisik yang lemah, yang tidak sehat, maka semua fondasi spiritual kita pun juga bisa hancur, bisa lemah. Mungkin kita mulai mempertanyakan, di mana Tuhan? Ketika kita sungguh-sungguh melayani Dia, sibuk, aktif, punya hubungan, punya saat teduh, baca firman dan segala macam. Tapi ternyata karena kita gak bisa menjaga kesehatan tubuh kita, kita gak bisa menjaga makanan yang masuk ke dalam tubuh kita, dan pada akhirnya kita menjadi sakit. Dan pada saat itu mungkin kita bisa mempertanyakan Tuhan. Tuhan, kok seperti ini? Tuhan, kok bisanya saya udah pelayanan Tuhan, saya tiap hari udah baca firman loh Tuhan, saya tiap hari udah datang saat teduh Tuhan, tapi kok saya bisa sakit, kok Tuhan gak jaga saya, Tuhan kamu mau saya binasa ya? Mulailah keluar respon seperti para murid. Para murid bersama-sama dengan Yesus, para murid belajar langsung dari Yesus, para murid melihat Yesus. Tapi para murid pun meragukan Yesus ketika badai itu datang. Dan ketika kita memiliki tubuh yang sehat, maka sesungguhnya kita pun bisa lebih lama lagi. Kita pun bisa dipakai oleh Tuhan untuk menjalankan setiap rencana-rencana besar Tuhan
di dalam hidup kita. Tuhan bisa pakai kita lebih besar lagi. Tuhan bisa pakai kita lebih lama lagi untuk menjalankan setiap rencana-rencana Tuhan yang luar biasa di dunia ini. Haleluya. Dan aspek yang kelima, tadi kita udah bahas yang pertama faith. Yang kedua bicara tentang family and godly friendship. Lalu yang ketiga kita bicara tentang finances atau keuangan. Lalu yang keempat kita bicara tentang fisik atau food, ya, physical and food. Yang kelima, yang terakhir yang kita bicara adalah fellowship with other believers. Persekutuan dengan orang percaya lainnya. Itu jadi sangat penting di mana kita harus tertanam di dalam sebuah komunitas gereja. Kita harus tertanam di dalam sebuah komunitas gereja. Di mana di dalam komunitas gereja kita bisa bertemu dengan orang percaya lainnya. Kita bisa memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Kita bisa mendengarkan firman-Nya. Dan kita bisa berbagi dengan sesama orang percaya. Saling menguatkan, saling menolong, saling mendukung satu sama lain. Dan terlebih daripada itu, setiap dari kita yang merupakan bagian tubuh Kristus memiliki peran dan fungsinya sendiri-sendiri secara spesifik. Tuhan telah berikan karunia kepada kita. Dan karunia yang Tuhan berikan kepada kita harus dipergunakan, harus dimanfaatkan, harus dibagikan kepada orang lain. Dan tidak ada tempat, tidak ada wadah yang lebih tepat untuk kita bisa membagikan, mengaplikasikan karunia rohani yang Tuhan berikan kepada kita selain di dalam gereja atau komunitas gereja. Dan ketika kita mengembangkan, berbagi, maka sesungguhnya pada saat itu pun kita sedang membangun satu fondasi yang kuat. Satu fondasi yang akan bertahan di dalam badai. Brothers and sisters, di dalam kehidupan kita tentu ada badai kecil dan ada badai besar. Badai kecil kita bisa hadapi sendiri. Lewat hubungan kita dengan Tuhan kita bisa. Tapi ada kalanya badai besar menerpa hidup kita. Dan ketika badai besar itu menerpa, angin besar itu menerpa, kita gak hanya cukup menghadapi dengan diri sendiri dan Tuhan. Kita perlu orang-orang percaya lainnya, saudara-saudara kita yang lainnya, bagian tubuh Kristus yang lainnya, untuk kita bisa sama-sama bergandengan tangan, untuk kita bisa menopang satu sama lain, supaya kita bisa melewati badai yang besar. Kalau kita melihat pohon yang besar, pasti memiliki dua akar. Akar yang kedua adalah akar penyangga, di mana kalau teman-teman lihat akar penyangga itu akan saling berkaitan satu sama lain. Nah, akar inilah yang akan menahan ketika angin besar datang menerpa pohon itu, sehingga pohon itu dapat bertahan dan hidup ratusan tahun. So brothers and sisters, ketika kita bisa memanage semuanya itu dengan bijaksana, ketika kita bisa membangun aspek spiritual atau faith iman kita, lalu kita bisa membangun aspek relational di dalam keluarga dan juga teman-teman di sekeliling kita. Kita bisa membangun dalam aspek keuangan kita, lalu di dalam tubuh dan juga makanan kita, kesehatan kita. Lalu yang terakhir adalah kita juga membangun hubungan dengan orang sesama orang percaya lainnya di dalam satu komunitas gereja. Maka ketika badai kehidupan kita datang, seperti tadi Ravi Zacharias katakan, it's not a matter of if, but when. Jadi badai itu bukan jika badai itu datang, tapi kapan badai itu datang. Eventually, ultimately, it will come. Dan ketika badai itu datang, kita bisa punya fondasi yang kuat. Kita bisa lebih confidence dalam menjalani dan menghadapi badai.
Dan pada akhirnya ketika kita punya fondasi yang kuat, kita bisa melewati setiap badai, maka satu persatu janji Tuhan tergenapi di dalam hidup kita. Dan pada akhirnya kita bisa beroleh mahkota kehidupan kekal bersama dengan Allah Bapa di surga. So, brothers and sisters, marilah kita menutup celebration at home kita minggu ini. Biar kita semua belajar, dan biarlah setiap firman yang ditanamkan, yang ditaburkan hari ini dapat tertanam di dalam hati teman-teman semua. Biarlah Roh Kudus ada yang senantiasa mengajar dan mengingatkan kita, selalu akan menyertai kita dan selalu akan mendampingi kita. Brothers and sisters, mari kita tutup celebration at home kita pada hari ini dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang sangat luar biasa, Juru Selamat kami yang hidup, terima kasih kalau pada hari ini Engkau telah mengajarkan kepada kami. Engkau memperlihatkan kepada kami respon dari para murid yang walaupun bersama-sama dengan Engkau, belajar dengan Engkau, hidup sehari-hari dengan Engkau, namun ketika badai itu datang, para murid memiliki respons yang meragukan Engkau. Biarlah pada hari ini juga kami belajar dan boleh setiap pikiran kami dibukakan, bahwa kami pun sebagai pengikut-pengikut-Mu pada saat ini, pada zaman ini pun seringkali memiliki respon yang sama dengan para murid. Kami yang sudah menerima sakramen baptisan, kami yang sudah dengan sadar percaya dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bahkan mengundang Engkau masuk ke dalam hati dan hidup kami. Namun ketika badai hidup datang menerpa kami, pergumulan permasalahan setiap situasi dan kondisi yang menerpa kami, menghajar kami, seringkali kami datang kepadamu meragukan kuasa-Mu. Kami datang kepadamu tidak memiliki iman yang kuat, fondasi iman yang teguh, bahwa Engkau sanggup melewatkan kami dari setiap badai kehidupan kami. Engkau Allah yang sanggup meredakan badai. Engkau yang akan selalu senantiasa berjalan bersama dengan kami, melewati setiap badai permasalahan di dalam kehidupan kami. Biarlah pada hari ini kami boleh belajar bagaimana kami boleh membangun satu fondasi yang kuat di dalam Engkau. Biarlah kami boleh belajar pada hari ini setiap aspek kehidupan kami yang boleh kami bangun, untuk kami siap ketika badai itu datang menerpa kami. It's not a matter of if the storm will come, but it's a matter when the storm will come. Badai pasti datang di dalam kehidupan kami. Biarlah ketika badai itu datang, kami sudah lebih siap karena kami memiliki fondasi yang kuat. Roh Kudus senantiasa ajar kami selalu untuk kami boleh mengerti dan membangun fondasi yang kuat di dalam Kristus. Kau adalah Roh yang mengajar dan Roh yang mengingatkan. Biarlah setiap firman yang ditaburkan tertanam saat ini dan juga tumbuh berbuah lebat di dalam kehidupan teman-teman, saudara-saudara kami, keluarga kami, dan setiap orang yang mendengarkan celebration at home kami pada hari ini. Kami serahkan semua jiwa-jiwa yang menyaksikan celebration at home ini ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau menjangkau mereka dan menjamah mereka. Bawa jiwa-jiwa mereka ke hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.